Selamat petang pemirsa, inilah Wanyu Sore 9 Mei 2025. Pemirsa, konklav yang dilakukan sejak tanggal 7 Mei kemarin akhirnya memilih Kardinal Robert Francis Prevost. Kardinal Robert Francis Prevost resmi menjadi Paus menggantikan Paus Fransiskus dengan nama kepausan Paus Leo XIV. Informasi lainnya pemirsa, Angkatan Laut Amerika Serikat kembali kehilangan pesawat tempur canggihnya di Laut Merah untuk kedua kalinya. Pesawat FA-18 Super Hornet gagal mendarat ke kapal induk Amerika Serikat USS Harry S. Truman. Inilah Wanyu Sore selengkapnya. Asap putih membumbung dari cerobong Kapel Sistina yang menandai terpilihnya Paus baru dalam konklav yang berlangsung di Vatikan sejak Rabu 7 Mei. Kardinal Robert Francis Prevost resmi menjadi Paus Leo XIV, menggantikan Paus Fransiskus yang wafat bulan lalu. Asap putih keluar dari cerobong asap Kapel Sistina di Vatikan pada Kamis 8 Mei petang waktu setempat. Munculnya asap putih dari cerobong tersebut menandakan bahwa seorang paus baru telah terpilih. Terpilihnya pengganti Paus Fransiskus itu terjadi pada hari kedua penyelenggaraan konklav kepausan yang diikuti oleh 133 kardinal elektor. Konklav dilaksanakan secara tertutup di mana para kardinal elektor disumpah untuk menjaga kerahasiaan selama proses berlangsung dan diisolasi agar terhindar dari intervensi asing. Robert Francis Prevost terpilih menjadi Paus ke-267 menggantikan Paus Fransiskus yang wafat pada 21 April 2025. Saat diperkenalkan ke publik melalui balkon Basilika Santo Petrus, kemunculan Prevost disambut sorakan riuh para umat Katolik. Sebagai pimpinan tertinggi Gereja Katolik serta Kepala Negara Vatikan, Robert Prevost memilih nama Leo XIV. Dalam penampilan perdananya, Paus Leo XIV muncul menggunakan jubah merah tradisional kepausan. Jubah merah tersebut diketahui tidak dikenakan oleh Paus Fransiskus saat terpilih pada 2013 lalu. Paus Leo XIV menyampaikan pidato perdananya di hadapan umat dan mengucapkan damai sejahtera bagi kalian semua, menyampaikan pesan perdamaian dan dialog tanpa rasa takut. Menanggapi terpilihnya Paus baru, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan terpilihnya Kardinal Robert Francis Prevost merupakan suatu kehormatan besar bagi Amerika Serikat, sebab Paus Leo XIV merupakan Paus pertama dari Amerika Serikat. È la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante, proviene da Dio. Dio che ci ama tutti. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut kegembiraan usai terpilihnya Kardinal Robert Francis Prevost dengan nama kepausan Paus Leo XIV sebagai penerus mendiang Paus Fransiskus. Trump menyampaikan terpilihnya Kardinal Prevost sebagai Paus baru merupakan suatu kehormatan besar bagi Amerika Serikat.
Kardinal Prevost yang kini akan dikenal sebagai Paus Leo XIV merupakan paus pertama dari Amerika Serikat. Pada kesempatan itu, Trump juga menyampaikan keinginannya untuk segera bertemu dengan Paus Leo XIV. Sebagai informasi, Kardinal Robert Francis Prevost terpilih sebagai paus baru melalui konklave yang digelar di Kapel Sistina, Vatikan, Kamis 8 Mei 2025 waktu setempat. Ia kini resmi menggantikan Paus Fransiskus yang meninggal dunia pada saat usia 88 tahun. Paus Leo XIV terpilih pada hari kedua pemungutan suara. Para kardinal sebelumnya kembali memberikan suara baru pada hari kedua konklav untuk menentukan paus pemimpin tertinggi Gereja Katolik. Pemilihan sebelumnya mengeluarkan asap hitam 2 kali, yang menandakan bahwa mereka belum memilih seorang paus. Ke-133 kardinal memulai konklav mereka di Kapel Sistina pada Rabu 7 Mei 2025 sore untuk mencari pengganti Paus Fransiskus sebagai kepala umat Katolik di dunia. Sejak saat itu mereka telah 2 kali mengeluarkan asap hitam, yang terakhir pada Kamis 8 Mei 2025 siang waktu Vatikan, untuk memberitahu dunia bahwa belum ada yang memperoleh mayoritas 2/3 yang dibutuhkan untuk terpilih sebagai paus. Watch out, sir! It's such a great honor for me. Hey, watch out! I mean, what greater honor could there be? And we were a little bit surprised, but very happy. It was just a absolutely great honor. Is this the first of many, Mr. President, the first of many trade agreements we can expect you to announce here at the White House? Say it again. Is this the first of many trade agreements? Violence in India and Pakistan, Mr. President, is that going to derail your country? Pertahanan udara Pakistan menembak jatuh belasan drone India, salah satunya yang menyasar basis militer di dekat Lahore. Serangan ini terjadi sehari setelah serangan rudal India yang menewaskan 31 warga sipil di Pakistan. Sistem pertahanan udara Pakistan dilaporkan menembak jatuh lebih dari 10 pesawat tak berawak milik India dalam semalam. Salah satu drone tersebut menyerang fasilitas militer di dekat kota Lahore dan menyebabkan kerusakan serta melukai sejumlah personel militer. Insiden ini terjadi sehari setelah India melancarkan serangan rudal ke berbagai lokasi di Pakistan yang menewaskan 31 warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Situasi semakin memanas di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara yang telah berlangsung sejak 22 April. Saat itu, serangan bersenjata menewaskan 26 orang di Kashmir yang dikuasai India, dengan sebagian besar korban merupakan turis Hindu. India menuding Pakistan berada di balik aksi militan yang melakukan serangan, namun tuduhan itu dibantah oleh pihak Islamabad. Di Lahore, sebuah pesawat tak berawak jatuh di dekat Bandara Walton yang berdekatan dengan area permukiman dan instalasi militer. Selain di Lahore, 2 drone lainnya juga berhasil dijatuhkan di sejumlah kota lain di Provinsi Punjab. Di distrik Chakwal, 1 drone jatuh di area pertanian tanpa menimbulkan korban jiwa dan pihak berwenang belum mengidentifikasi pemiliknya.
Puing-puing pesawat tanpa awak telah diamankan dan investigasi mengenai asal dan tujuannya sedang dilakukan. India sendiri mengklaim bahwa serangan yang dilakukan pada Rabu lalu ditujukan ke 9 lokasi di Pakistan yang diduga terlibat dalam perencanaan aksi teror terhadap India. Dua tahanan kabur usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kedua tahanan ini menerobos pagar dan melompat ke pemukiman warga pada Selasa malam. Rekaman CCTV memperlihatkan sejumlah petugas kepolisian dan kejaksaan tengah mengejar dua tahanan yang kabur dari area Pengadilan Negeri Jakarta Utara Selasa malam. Dua terdakwa yang kabur diketahui baru saja menjalani sidang dan sedang dalam proses dikembalikan ke sel tahanan sementara sebelum dipindahkan ke rumah tahanan atau rutan masing-masing. Namun, sebelum sampai ke dalam sel, kedua tahanan itu berhasil melarikan diri dengan menerobos teralis, pagar dan melompat dari lantai 1 menuju area basement, bahkan kabur hingga ke kawasan permukiman warga. Salah satu dari dua tahanan tersebut akhirnya berhasil ditangkap petugas saat bersembunyi di bawah mobil setelah mengalami patah kaki akibat lompatan. Sementara seorang lainnya masih dalam pengejaran. Memang pengadilan membenarkan bahwa ada dua terdakwa yang kemarin dari Selasa tanggal 6 Mei 2025 kurang lebih antara pukul 18 sampai dengan 18.30 itu ada yang kabur, melarikan diri. Kemudian dari yang melarikan diri ada satu tertangkap, yaitu atas nama Dio itu tertangkap karena kakinya patah ya. Kalau yang satu atas nama Januar itu tidak berhasil ditemukan, sampai sekarang masih dalam pencarian. Kronologisnya saya sendiri tidak mengetahui, tetapi dari sumber yang kami terima yang dari petugas kantor memang sekitar setelah sidang itu ditutup oleh majelis hakim, kemudian ditunda agendanya untuk persidangan hari Kamis tanggal 15 Mei, masih melakukan pemeriksaan agenda saksi dan juga agenda saksi, sehingga saat itu terdakwalah menjadi kewenangan jaksa penuntut umum dari lantai 2 diarahkan ke ruang sel tahanan. Nah, ternyata dari dua terdakwa ini menggunakan kesempatan, entah itu dikawal atau tidak, kami juga tidak tahu, sehingga melarikan diri. Artinya menerobos teralis pagar yang ada di Pengadilan Negeri, sehingga lari dari lantai 1 turun ke basement, lari ke gedung sebelah bukan pengadilan, ini sebelahnya, akhirnya lari ke plafon. Nah, yang atas nama Dio itu karena lari di atas asbesnya jebol, jatuh ke bawah, kakinya patah, kemudian dia sembunyi di bawah kolong mobil. Nah, saat itulah ditangkap oleh petugas kejaksaan sama petugas kepolisian. Kebetulan saat itu ada petugas kantor, satpam kantor juga ikut mendampingi mereka. Kemudian yang satu orang atas nama Januar, karena informasi juga ini dari teman kantor ini adalah lari lewat plafon yang lewat atas genteng di atap gedung sebelah, lari menuju ke seberang jalan. Jadi sehingga di sana meninggalkan rompinya, yang rompi nomor berapa. Kalau yang rompi Dio ketangkap itu ada di plafon, ada plafon di yang ambrol tadi, seperti itu. Kemudian itu memang menjadi kewenangan majelis. Kewenangan majelis, sehingga pengadilan itu hanya memberikan fasilitas ruang tahanan, ruang sel untuk transit sementara menuju ke ruang persidangan, seperti itu. Seperti apa kita agar masyarakat bisa tahu fotonya oleh ini? Seperti apa, Pak? Ya, itu sudah menjadi kewajiban dari penuntut umum dan petugas kepolisian tentunya untuk mencari
terdakwa sendiri. Kalau ke pengadilan kan nggak ada kewenangan untuk mencari ya, hanya karena itu menjadi tahanan majelis hakim untuk disidangkan. Nah, untuk tugas untuk menghadirkan terdakwa di persidangan kewajiban penuntut umum. Nah, untuk pencarian itu juga menjadi ranahnya penuntut umum dengan kepolisian. Kalau penegasan kembali Pak ya, kalau tahanan ini bukan menginap di sini Pak ya? Oh bukan, enggak nginap. Artinya memang saat itu sidangnya kloter terakhir terjadi antara pukul 18, ya maghrib itulah, sampai dengan 18.30. Jadi suasana kan malam hari. Bukan menginap. Ini tahap pemeriksaan saksi. Kalau si Januari ini pemeriksaan saksi korban kemarin sama saksi penangkap itu sudah dilakukan. Kemudian minggu depan itu kayaknya agenda berikutnya Kamis tanggal 15 Mei itu sepertinya agendanya pemeriksaan terdakwa. Sementara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Angga Diela Yaksa, menjelaskan bahwa kedua terdakwa masing-masing bernama Januar Murdianto dan Dio Andi. Pihak kejaksaan juga menyebut proses pengawalan terhadap kedua terdakwa telah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Ya, baik. Terima kasih teman-teman media. Memang benar kemarin ada tahanan yang kabur, di mana proses persidangan sudah selesai dan tahanan tersebut, dua tahanan ya, kabur melalui sela tangga gitu. Nah kebetulan dan alhamdulillah satu sudah tertangkap, yang satunya masih dalam proses pengejaran. Proses pencarian kemarin seperti apa, apakah melibatkan juga kepolisian dan juga investigator? Ya, terima kasih. Jadi kemarin setelah kami mendapat informasi tersebut, kami langsung berkomunikasi ke pihak terkait. Salah satunya adalah Polres Metro Jakarta Utara, di mana kami menghubungi Kasat Reskrim untuk koordinasi terkait bantuan pencarian terhadap terdakwa yang kabur gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kami berkoordinasi pada pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan hal tersebut. Ya, setelah sidang para tahanan tetap sesuai dengan SOP, diborgol dan memakai rompi gitu. Nah, pada saat pengejaran kami juga menemukan rompi tahanan ada di atas genteng. Untuk atas nama terdakwa yang kabur, atas nama Januar Murdianto, di mana terdakwa disangka pasal 296 dan 506 KUHP. Lalu yang kedua yang sudah tertangkap atas nama Dio Andi, di mana terdakwa disangka pasal 363 KUHP. Pada saat selesai sidang, mereka tetap dibawa oleh petugas untuk menuju ke sel di basement gitu, karena ada kesempatan para terdakwa melakukan tindakannya. Sampai saat ini kami masih koordinasi dengan para pihak untuk melakukan pengejaran gitu. Berarti tidak ada rencana untuk penyebaran foto ya Bang? Nanti kita lihat lebih lanjutnya seperti apa. Hingga kini petugas gabungan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, kepolisian dan instansi terkait masih terus melakukan pengejaran terhadap terdakwa Januar Murdianto yang masih buron. Pemerintah Palestina yang berada di Gaza memperingatkan rencana Israel untuk membangun kamp isolasi paksa bagi warga Palestina. Mereka juga membandingkan dengan ghetto di era Nazi Jerman. Pemerintah Gaza memperingatkan rencana Israel membangun kamp isolasi paksa bagi warga Palestina.
membandingkannya dengan ghetto era Nazi dengan dalih mengatur distribusi bantuan yang dipromosikan Tel Aviv. Pemerintah Gaza menganggap rencana ini sebagai perpanjangan dari genosida yang telah berlangsung selama 19 bulan. Ia juga menolak rencana pendudukan membangun kamp isolasi paksa yang menyerupai ghetto Nazi. Dengan mengendalikan bantuan kemanusiaan dan mendistribusikannya melalui strategi segregasi sistematis. Pernyataan tersebut menggambarkan rencana Israel sebagai model yang tidak manusiawi dan tidak dapat diterima menurut semua standar. Serta menambahkan rencana tersebut bertentangan dengan hukum internasional, keadilan, dan martabat manusia. Pemerintah Gaza meminta masyarakat internasional bersama dengan PBB untuk mengambil tindakan. Untuk mendesak dan segera guna menghentikan apa yang digambarkannya sebagai lelucon yang terus berlanjut. Serta mengakhiri kekacauan sistematis yang dilakukan pendudukan terhadap rakyat kami di jalur Gaza. Pesawat FA-18 Super Hornet milik Amerika Serikat dilaporkan jatuh ke laut setelah mengalami kegagalan penahanan saat mencoba mendarat di kapal induk USS Harry S. Truman dan memaksa pilot beserta petugas sistem persenjataan untuk melontarkan diri. Angkatan Laut Amerika Serikat kembali kehilangan pesawat tempur canggihnya di Laut Merah untuk kedua kalinya. Pesawat bertipe FA-18 Super Hornet gagal mendarat di kapal induk Amerika Serikat USS Harry S. Truman. Itu menjadi kerugian ketiga sejak Washington mengintensifkan operasi terhadap pejuang Houthi di Yaman. Pesawat itu dilaporkan jatuh ke laut setelah mengalami kegagalan penahanan saat mencoba mendarat di kapal induk, yang memaksa pilot dan petugas sistem persenjataan untuk melontarkan diri. Media pertama kali melaporkan insiden itu pada hari Selasa, mengutip beberapa sumber yang mengetahui masalah tersebut. Insiden tersebut dilaporkan terjadi pada hari yang sama ketika kelompok pemberontak Houthi yang didukung Iran menembak ke Truman. Meskipun masih belum jelas apakah kedua peristiwa tersebut saling terkait. Investigasi formal sedang berlangsung, sementara Angkatan Laut Amerika Serikat belum secara resmi mengonfirmasi rinciannya. Minggu lalu, FA-18 lainnya jatuh dari Truman selama manuver mengelak untuk menghindari tembakan rudal Houthi yang masuk.
Serangan rudal India di Bahawalpur, Pakistan menyebabkan kerusakan pada masjid besar dan menewaskan 31 orang termasuk 3 anak-anak. Serangan ini memicu ketegangan lebih lanjut antara kedua negara. Militer Pakistan memperlihatkan kepada media lokal dan internasional dampak yang ditimbulkan oleh serangan rudal India di kota Bahawalpur, Provinsi Punjab pada hari Rabu 7 Mei 2025. Dalam serangan tersebut, sebuah masjid besar beserta kompleksnya mengalami kerusakan parah, dengan salah satu kubah masjid yang tampak hancur. Komisaris Bahawalpur, Musharat Jaben, melaporkan bahwa sedikitnya 14 orang tewas dalam serangan tersebut, termasuk 3 anak-anak. Selain itu, jumlah korban tewas akibat serangan rudal India di wilayah yang dikuasai Pakistan meningkat menjadi 31 orang. Serangan ini disebut oleh pemimpin Pakistan sebagai tindakan perang. India di sisi lain mengklaim bahwa serangan tersebut menargetkan infrastruktur yang digunakan oleh militan yang diduga bertanggung jawab atas pembantaian turis bulan lalu di wilayah Kashmir yang dikuasai India. India juga menyatakan bahwa tembakan Pakistan di wilayah Kashmir yang dikuasai India menyebabkan sejumlah korban tewas, dengan sedikitnya 7 orang tewas akibat baku tembak artileri. Sementara itu, Pakistan melaporkan bahwa 26 orang tewas dalam serangan rudal dan 5 lainnya tewas akibat baku tembak artileri yang terjadi di sepanjang garis kontrol yang memisahkan kedua negara di Kashmir. Pakistan juga mengklaim berhasil menembak jatuh beberapa pesawat India sebagai balasan, termasuk 3 jet tempur canggih. Dua pesawat tersebut jatuh di desa-desa di Kashmir yang dikuasai India, sementara satu pesawat lagi jatuh di negara bagian Punjab Utara. Ketegangan antara kedua negara tetangga yang sama-sama memiliki senjata nuklir ini semakin meningkat setelah serangan militan terhadap wisatawan di wilayah Kashmir yang dikuasai India pada bulan lalu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Sore berikutnya. Setiap Senin sampai Jumat pukul 19 hanya di kanal YouTube TV One News.com.